Akhirnya kurang lebih 2 bulan pemakaian, kira-kira Sony Xperia One di tahun 2024 ini masih cukup worth it gak ya? Menarik? Mari kita ulas. Disclaimer dulu kalau ini bukan review, melainkan sekedar ulasan karena udah pernah aku review di sini. Sony, gak afdol kalau gak ngomongin soal kamera terlebih dulu. Ini HP udah mengusung 3 kamera, baik wide, tele, dan ultra wide. Semuanya sama-sama memiliki resolusi 12 megapiksel. Untuk hasilnya menurut aku masih cukup oke ya. Memang kalau dibandingkan dengan smartphone zaman sekarang udah jelas pasti kalah. Apalagi ini masih bawa kas kamera dari seri jajaran Sony Xperia sebelumnya. Kalau gelap ya gelap, kalau terang justru terang banget loh. Oke guys, ini tes kamera dari Sony Xperia One resolusi 4K. Ini sambil jalan ya, agak gelap dan ya kurang stabil. Oke, sekarang Full HD, cukup stabil ya jika dibandingin sama 4K. Oke, masih lumayan lah kalau Full HD. Makasih. Untuk performance menurutku masih cukup layak, bahkan cukup kenceng loh. Dengan chipset Snapdragon 855, 6GB RAM, dan 64GB ROM, cukup kecil untuk penyimpanan internal. Tapi untungnya ini smartphone masih bisa ditambah lagi untuk penyimpanan eksternal, jadi masih bisa lega. Kalau untuk gaming gak ngeselin amat kok, masih cukup lancar, terutama untuk Mobile Legends settingan rata kanan. Ya, memang kadang di tengah-tengah ada sedikit patah-patah ketika panas mulai muncul, tapi balik normal lagi ketika suhu HP turun.
Sedangkan untuk multitasking masih fine-fine aja. Aku scroll menu dan buka banyak banget aplikasi. Gile, masih cukup lancar loh. Jadi untuk performance terbilang cukup ya, gak ketinggalan amat. Sayangnya untuk Android, dia masih mentok di Android 11. Ya maklum, dia keluaran tahun 2019. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Meskipun Android 11, tapi kurasa untuk multitasking dan pasang aplikasi belum terlalu tertinggal amat, masih cukup oke lah. Memang aku akui fiturnya gak sebanyak dan sekomplit kayak smartphone zaman sekarang, tapi untuk tampilannya juga masih enak dilihat. Jadi untuk Android 11 menurutku masih cukup enak dipakai dan layak untuk dioperasikan. Untuk displaynya sendiri aku kategorikan cukup worth it banget dengan resolusi 4K 21:9. Untuk nonton movie berlama-lama gak bikin mata pedih, bahkan pengen nonton ulang kembali. Entah mengapa aku rasa layarnya itu enggak terkesan murahan. Meskipun rasionya cukup panjang, tapi kalau udah terbiasa ya fine-fine aja. Eits, tapi perlu diingat untuk resolusi 4K display hanya akan aktif untuk tertentu aja. Misal untuk nonton movie atau sekedar multimedia. Aku kategorikan displaynya masih sangat worth it banget. Untuk kapasitas baterainya sendiri dia nggak terlalu besar dan nggak kecil-kecil amat. Cukuplah. Dengan kapasitas 3200 mAh power baterai, menurut aku cukuplah. Sekedar untuk scroll sosmed, multimedia, dan sesekali gaming. Kecuali kalau kalian mobile gaming berat jelas gak cocok. Yang kusuka dari Sony Xperia One masih tersedia slot penyimpanan eksternal. Bahkan sampai generasi kelima loh masih tersedia. Karena rata-rata handphone Sony Xperia versi Jepang kapasitas penyimpanannya cukup kecil. Kalau untuk desain tergantung ya, karena tiap orang beda-beda. Terkesan biasa, mengkotak, dan panjang. Apalagi framenya melengkung, nggak flat kayak generasi kedua, yang kurasa kurang nyaman kalau digenggam. Overall, secara desain meskipun kategori cukup panjang, tapi menurut aku pribadi masih cukup enak kok untuk dioperasikan. Jadi gimana nih menurut kalian? Sony Xperia One di tahun 2024 nih, masih cukup worth it kah? Kalau aku iya, asal dijadiin secondary phone aja, bukan HP utama. Karena mengingat ini HP bukan resmi, jadi sinyalnya mudah terblokir. Kecuali kalau kalian beruntung. Di sisi lain, kalau kalian mau mengurus IMEI, pajak, dan agar tetap aktif ya lain lagi.